Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marc Marquez siap melesat di MotoGP Mugello 2025 dengan livery spesial biru Ducati Lenovo, targetkan kemenangan dan rekor 100 pole position. MotoGP 2025 semakin memanas menjelang seri di sirkuit Mugello, dan semua sorotan kini tertuju pada Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol itu mengumumkan tekadnya untuk kembali meraih kemenangan gemilang dengan mengenakan livery spesial berwarna biru dari tim Ducati Lenovo. Tak hanya ingin naik podium utama, Marquez juga mengincar sebuah tonggak bersejarah, mencetak rekor 100 pole position sepanjang karirnya di MotoGP. Livery biru yang akan digunakan Ducati Lenovo di Mugello merupakan kejutan yang disambut antusias oleh para penggemar. Warna yang tidak biasa bagi Ducati, yang selama ini identik dengan merah, dipilih sebagai simbol semangat baru dan representasi dukungan terhadap kampanye lingkungan serta inisiatif teknologi berkelanjutan. Namun, bagi Marc Marquez, livery biru itu lebih dari sekadar tampilan visual. Itu adalah lambang momentum, keberanian, dan kesempatan untuk menorehkan sejarah baru. Peluncuran livery biru ini dilakukan dalam sebuah acara resmi Ducati di Bologna, hanya beberapa hari sebelum race weekend di Mugello. Motor Desmosedici GP25 milik Marquez terlihat menawan dengan balutan biru metalik berpadu aksen perak dan logo Lenovo yang lebih futuristik. Saya sangat antusias dengan livery baru ini. Warna biru melambangkan ketenangan dan determinasi. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan baru yang luar biasa, ujar Marquez dalam konferensi pers. Namun, di balik semangat itu, tersimpan pula beban ekspektasi tinggi. Mugello dikenal sebagai salah satu sirkuit paling menantang di kalender MotoGP, dan sejarah menunjukkan bahwa tidak mudah untuk meraih kemenangan di sana. Tetapi Marquez bukan pembalap biasa. Dengan 7 gelar juara dunia MotoGP dan berbagai rekor lainnya, ia tahu bagaimana menghadapi tekanan. Saat ini, Marc Marquez telah mengoleksi 99 pole position di semua kelas Grand Prix, dengan 91 diantaranya diraih di kelas utama MotoGP. Dengan satu pole lagi, ia akan mencetak rekor fenomenal, 100 pole position, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih pembalap manapun dalam sejarah MotoGP. Bagi saya, pole position bukan hanya soal start terdepan. Ini tentang menunjukkan bahwa saya masih kompetitif, masih lapar, dan masih bisa menjadi yang tercepat dalam satu lap. Rekor 100 pole akan sangat berarti. Itu bukti dedikasi saya selama lebih dari 1 dekade di olahraga ini, ucap Marquez. Target tersebut tidak muluk-muluk. Dalam beberapa seri terakhir, performa Marquez bersama Ducati Lenovo semakin stabil. Setelah adaptasi yang cukup berat di awal musim, kini Marquez mulai menunjukkan performa seperti masa kejayaannya bersama Repsol Honda. Bahkan di Le Mans dan Catalunya, ia hampir saja mencatat pole dan hanya kalah tipis dari pembalap lain. Kolaborasi Marquez dengan Ducati sempat diragukan banyak pihak. Pasalnya, gaya balap agresif Marquez dinilai tidak akan cocok dengan karakter Desmosedici yang dikenal liar dan sulit dikendalikan di tikungan. Namun, ekspektasi itu perlahan terbantahkan. Saya merasa lebih nyaman setiap minggunya. Ducati memberi saya kebebasan dan kepercayaan diri yang saya butuhkan. Sekarang saya bisa fokus penuh untuk mengejar kemenangan, ujar Marquez. Bos Ducati pun mengungkapkan keyakinannya terhadap Marquez. Kami tahu sejak awal bahwa Marc adalah petarung. Dia bukan hanya pembalap cepat, tapi juga cerdas dan pekerja keras. Livery biru ini kami hadirkan bukan hanya untuk keindahan, tapi sebagai simbol, cap terbaru, untuk Marquez dan Ducati. Sirkuit Mugello, yang terletak di wilayah Tuscany, Italia, dikenal dengan kombinasi tikungan teknis dan lintasan lurus panjang. Kecepatan maksimum di Mugello seringkali menjadi yang tertinggi dalam semusim. Ini memberikan tantangan tersendiri bagi semua pembalap, terlebih dalam hal pengaturan mesin dan aerodinamika. Marquez sendiri punya catatan menarik di Mugello. Meski bukan sirkuit terbaik baginya, ia pernah meraih kemenangan dan beberapa kali naik podium. Kali ini, dengan motor Ducati yang dikenal unggul di trek lurus, peluangnya untuk tampil dominan terbuka lebar. Saya tahu Mugello adalah sirkuit yang menuntut presisi dan nyali.
Tapi saya suka tantangan seperti itu. Apalagi sekarang saya memiliki motor dengan kecepatan luar biasa dan tim yang solid, ucap Marquez dengan percaya diri. Antusiasme penggemar juga turut menjadi penyemangat tersendiri bagi Marquez. Sejak awal musim, para pendukungnya telah kembali memenuhi tribun. Banyak diantaranya mengenakan atribut khusus bertema Blue Marquez sebagai bentuk dukungan terhadap livery spesial tersebut. Saya sangat tersentuh melihat banyak bendera biru dengan angka 93 di padet. Rasanya seperti saya punya energi tambahan. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik, ujar Marquez. Dengan kombinasi semangat baru, livery ikonik, dan ambisi besar untuk menorehkan rekor baru, MotoGP Mugello 2025 dipastikan akan menjadi panggung penting dalam perjalanan karir Marc Marquez. Semua mata tertuju padanya, akankah dia berhasil mencetak pole ke-100 dan meraih kemenangan spektakuler di tanah Ducati? Kita tunggu aksinya akhir pekan ini. Marc Marquez bermodalkan superioritas menuju MotoGP Italia 2025. Saatnya akhiri puasa kemenangan di Mugello. Marc Marquez, sang bayi alien asal Spanyol, memasuki MotoGP Italia 2025 dengan kepercayaan diri tinggi dan performa luar biasa. Dominasi impresif yang ia tunjukkan sepanjang 8 seri pertama musim ini menjadi modal kuat untuk menaklukkan sirkuit Mugello, salah satu lintasan yang selama ini justru menjadi momok bagi sang juara dunia 8 kali itu. Setelah resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati di awal musim, Marquez menunjukkan bahwa keputusan tersebut adalah langkah tepat. Bersama Francesco Bagnaia, Marquez menjadi bagian dari duo paling berbahaya di grid musim ini. Hingga saat ini, ia telah memenangi 11 dari 16 balapan, termasuk 4 kemenangan Grand Prix, dan duduk nyaman di puncak klasemen pembalap. Konsistensinya di atas Desmosedici GP25 yang garang membuktikan bahwa Marquez belum kehilangan sentuhan magisnya, bahkan setelah beberapa musim sulit akibat cedera dan transisi tim. Namun, di balik kesuksesan tersebut, ada satu ganjalan yang masih membayangi Marquez, sirkuit Mugello. Sirkuit ikonik di Tuscany, Italia, itu terkenal dengan kombinasi tikungan cepat, lintasan lurus panjang, dan atmosfer luar biasa dari para tifosi yang memenuhi tribun dengan nuansa merah khas Ducati. Tetapi bagi Marquez, Mugello bukanlah ladang kemenangan yang akrab. Sejak naik ke kelas MotoGP pada 2013, ia hanya sekali menaklukkan sirkuit ini, pada tahun 2014, ketika ia masih membela tim Repsol Honda. Sudah 11 tahun berlalu sejak kemenangan tunggal itu, dan sejak saat itu, Marquez lebih sering mengalami kesulitan di Mugello. Entah karena motor yang tidak cocok, kecelakaan, atau kekuatan rival-rivalnya, Mugello selalu berhasil mencuri mimpi Marquez untuk kembali berdiri di podium teratas. Tahun 2025 pun menjadi momentum penting. Dengan performa yang tengah mencapai puncaknya dan motor Ducati yang terbukti unggul di lintasan cepat, semua mata tertuju pada Marquez untuk memecah kutukan Mugello. Musim ini, Marquez telah menunjukkan keunggulan teknis dan mental yang luar biasa. Ia tidak hanya cepat dalam satu lap, tetapi juga cerdas dalam mengelola ban dan ritme balapan. Gaya balap agresif namun terkontrol yang menjadi ciri khasnya kini semakin matang, terutama setelah beradaptasi dengan karakteristik motor Ducati. Di beberapa seri terakhir, ia bahkan mampu bangkit dari posisi start belakang dan merebut kemenangan. Bukti bahwa ia bukan hanya bergantung pada pole position atau keunggulan strategi tim. Tak hanya itu, hubungan Marquez dengan tim pabrikan Ducati juga tampak harmonis. Komunikasinya dengan para teknisi berjalan mulus, dan pemahaman terhadap motor semakin mendalam. Di sisi lain, rival utamanya sekaligus rekan setim, Francesco Bagnaia, juga tampil konsisten. Ini menciptakan suasana kompetitif internal yang justru menguntungkan Ducati. Dua pembalap top dengan motivasi tinggi mendorong batas kemampuan satu sama lain. Namun demikian, Mugello bukan sekadar soal kecepatan. Sirkuit ini menuntut keseimbangan antara keberanian dan presisi. Tikungan Arrabbiata 1 dan 2, serta bagian menurun Casanova Savelli, menjadi titik kritis yang bisa menentukan jalannya lomba. Tak jarang pembalap yang terlalu agresif justru kehilangan kendali di bagian-bagian tersebut. Marquez,
Dengan semua pengalaman dan insting balapnya, tahu betul risiko yang dihadirkan Mugello. Tapi kini, dengan paket motor yang lebih stabil dan dukungan penuh dari tim, peluangnya lebih terbuka dibanding sebelumnya. MotoGP Italia 2025 juga menjadi ajang pembuktian bahwa Marquez bukan hanya legenda masa lalu, tapi juga raja era baru. Kemenangan di Mugello bukan sekadar angka tambahan di koleksi trofinya, melainkan simbol dari dominasi penuh atas berbagai tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, publik sempat meragukan apakah Marquez bisa kembali ke performa terbaiknya. Cedera panjang, transisi tim, dan era baru pembalap muda seperti Fabio Quartararo atau Pedro Acosta sempat mengaburkan kilau namanya. Tetapi kini, semua keraguan itu terjawab dengan performa dominan sepanjang musim. Sirkuit Mugello sendiri memiliki arti penting bagi Ducati. Sebagai rumah bagi pabrikan asal Bologna itu, kemenangan di Italia adalah misi utama setiap musimnya. Marquez tentu memahami ekspektasi besar dari fans Ducati dan publik Italia. Ia tak hanya membalap untuk dirinya, tetapi juga untuk sejarah dan kebanggaan tim yang telah mempercayainya di usia ke-32 ini. Sebuah kemenangan di Mugello akan menempatkannya dalam jajaran pembalap Ducati paling legendaris, sejajar dengan Casey Stoner dan Loris Capirossi. Jika Marquez mampu menaklukkan Mugello akhir pekan ini, ia tak hanya memutus puasa panjang pribadi di sirkuit tersebut, tetapi juga mengukuhkan statusnya sebagai pembalap paling lengkap dan tangguh dalam sejarah MotoGP modern. Dengan mesin Desmosedici di bawah kendali dan pengalaman panjang sebagai juara dunia, tidak ada alasan lagi untuk meragukan peluang Marquez. MotoGP Italia 2025 bukan hanya soal siapa yang tercepat, tapi juga siapa yang paling siap secara mental dan teknis. Dan sejauh ini, Marc Marquez tampak lebih siap dari siapapun. Bos Ducati makin curiga, Marc Marquez tercepat dengan pembaruan aerofiring, tapi bilang tak ada perbedaan. Marc Marquez kembali menjadi sorotan utama setelah mendominasi rangkaian seri ke-8 MotoGP 2025 di sirkuit Aragon. Tak hanya menjuarai kualifikasi, sprint race, dan balapan utama, pembalap tim Ducati Lenovo itu juga tampil impresif di sesi tes resmi yang digelar sehari setelah balapan. Namun, di balik performa cemerlang itu, muncul kecurigaan dari jajaran manajemen Ducati. Pasalnya, Marquez tampil dengan pembaruan aerodinamis pada motor Desmosedici GP25 miliknya, namun menyatakan bahwa perubahan itu tidak memberikan perbedaan besar. Pernyataan yang justru membuat suasana pengembangan internal Ducati makin kabur dan penuh tanda tanya. Tes resmi MotoGP di sirkuit Aragon digelar pada Senin kemarin sehari setelah Marquez menyapu bersih seluruh agenda balapan akhir pekan. Marquez mencetak waktu terbaik 1 menit 45,749 detik di sesi pagi, unggul dari rekan setim sekaligus rival terdekatnya, Francesco Bagnaia, serta Alex Marquez dari tim Gresini Ducati. Hasil ini seolah menegaskan bahwa Marquez bukan hanya mengandalkan bakat alami dan pengalaman di Aragon, sirkuit yang sering disebut sebagai kandangnya karena dominasinya di masa lalu, tapi juga membawa keuntungan teknis yang belum sepenuhnya dibagikan ke seluruh skuad Ducati. Yang menarik, Marquez menyebut bahwa pembaruan aero yang dia uji tidak memberikan sensasi yang berbeda secara signifikan. Saya merasa positif dengan motor. Kami mencoba beberapa hal baru di bagian aerodinamika, tapi secara keseluruhan tidak ada perbedaan besar. Feelingnya kurang lebih sama, tapi tetap bagus karena ini bagian dari proses pengembangan, ujar Marquez kepada media selepas sesi tes. Namun, pernyataan itu justru memicu tanda tanya besar di internal Ducati. Sumber internal dari tim menyebutkan bahwa pembaruan aero yang diuji coba pada motor Marquez sebenarnya merupakan prototipe generasi baru yang belum dijadwalkan untuk debut publik. Bos teknis Ducati, Davide Tardozzi, bahkan disebut-sebut tidak puas dengan penilaian Marquez yang dianggap terlalu diplomatis atau bahkan menutupi fakta teknis sebenarnya. Jika benar tidak ada perbedaan, mengapa performanya bisa melonjak lebih tinggi dibandingkan rider lain yang menggunakan paket aero sebelumnya? Ujar salah satu sumber internal Ducati yang enggan disebutkan namanya. Marc mengatakan tidak ada perbedaan, tapi data menunjukkan sebaliknya. Tim manajer Ducati Corse, Davide Tardozzi,
secara terbuka menyatakan rasa kagumnya terhadap Marquez, namun juga menegaskan pentingnya objektivitas dalam evaluasi teknis. Mark adalah pembalap luar biasa, dan kami bangga memilikinya. Tapi kami juga harus memastikan bahwa semua pengujian dilakukan dengan standar ilmiah. Jika hasilnya terlalu bergantung pada satu individu, itu bisa menjadi pedang bermata dua, ujar Davide Tardozzi dalam sesi wawancara dengan media. Ketegangan ini menjadi menarik karena Ducati sedang berada dalam fase transisi penting. Musim 2025 adalah musim pertama di mana mereka memiliki dua juara dunia dalam satu tim, Bagnaia dan Marquez, dengan dinamika internal yang sangat kompleks. Keduanya punya gaya balap berbeda dan pendekatan pengembangan motor yang tidak selalu selaras. Performa Marquez yang kembali dominan, khususnya setelah menerima beberapa elemen teknis yang hanya dimiliki oleh dia dan bukan oleh seluruh pembalap Ducati lainnya, membuat banyak pihak di garasi tim merasa bahwa arah pengembangan motor tahun depan bisa tergeser sesuai preferensi Marquez. Mark sangat cepat, kita tidak bisa memungkirinya. Tapi jika dia mengatakan tidak ada perbedaan, itu malah membuat kami bertanya-tanya. Apakah dia tidak ingin rider lain tahu bahwa pembaruan ini benar-benar efektif? Ujar analis teknis MotoGP, Jorge Lorenzo. Pakar teknik MotoGP lainnya, Matteo Flamigni, turut menyoroti situasi ini. Ia menilai bahwa pembaruan aero Ducati tampaknya dirancang untuk meningkatkan stabilitas saat pengereman dan memaksimalkan grip saat keluar tikungan, dua aspek yang sangat cocok dengan gaya balap agresif Marquez. Jika kita melihat data telemetri, ada indikasi bahwa motor Marquez kini jauh lebih stabil saat hard braking dan memiliki akselerasi yang lebih linear keluar tikungan lambat. Ini adalah keuntungan yang sangat besar, apalagi di Aragon, jelas Flamigni. Menariknya, Marquez tampak tenang menanggapi semua spekulasi. Ia bahkan menyebut sesi tes ini sebagai salah satu hari paling menyenangkan karena bisa fokus mencari feeling terbaik tanpa tekanan lomba. Yang penting adalah feeling positif. Kami bekerja ke arah yang benar. Apakah aero baru ini lebih baik atau tidak? Biar para insinyur yang menganalisis. Saya hanya fokus mengendarai secepat mungkin, ucap Marquez. Di sisi lain, Alex Marquez yang menjadi rival utamanya di klasemen sementara, terlihat tidak terlalu puas dengan hasil tes. Ia mengakui bahwa dirinya belum mencoba pembaruan aero seperti yang digunakan Marquez, dan menyerahkan sepenuhnya kepada tim kapan ia bisa mencobanya. Mark terlihat sangat kuat. Jika ada pembaruan yang bisa mempercepat motor, saya tentu ingin mencobanya juga. Tapi saya percayakan sepenuhnya pada keputusan tim soal waktu yang tepat, ujar Bagnaia dengan nada diplomatis. Situasi ini menambah panas persaingan internal Ducati yang sudah memanas sejak awal musim. Dengan Marquez kini semakin kokoh di puncak klasemen pembalap dan tanpa mendapatkan keistimewaan teknis, spekulasi mengenai arah pengembangan Ducati di musim 2026 makin menggantung. Apakah tim akan mengarahkan pengembangan sesuai karakter Marquez, atau mencoba mempertahankan keseimbangan antara dua pembalap papan atas mereka? Satu hal yang pasti, dominasi Marquez di Aragon, baik di lintasan maupun di ruang pengembangan, mulai menciptakan bayang-bayang keretakan di tubuh Ducati. Apalagi jika pernyataannya yang meremehkan efek pembaruan aero ternyata justru menyembunyikan senjata utama yang membawanya kembali ke puncak performa.